Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas Sistem Informasi 2022B. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu implementasi CRUD dengan cloud database Amazon RDS dengan studi kasus database toko roti. Di sini kelompok kami beranggotakan 3 orang. Dengan saya sendiri, Yazky Dadi dengan 3 digit terakhir 046. Selanjutnya ada Mawar Dimasiki dengan NIM 3 digit terakhir 048. Selanjutnya ada Arya Dimas Saputra dengan NIM 3 digit terakhir 050. Nah, masuk ke dalam pendahuluan. Dalam era digital seperti sekarang, keberadaan database menjadi sangat penting dalam mendukung keberlanjutan operasional suatu bisnis. Hal ini juga berlaku untuk bisnis toko roti, di mana manajemen inventaris, pelacakan penjualan, dan interaksi dengan pelanggan dapat dioptimalkan melalui penggunaan database yang efisien. Pembuatan database toko roti menggunakan AWS dapat meningkatkan efisiensi operasional, memungkinkan analisis data yang mendalam, dan membantu menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Dengan memanfaatkan layanan cloud computing, toko roti dapat fokus pada inti bisnis mereka sambil memanfaatkan teknologi terkini untuk meningkatkan kinerja dan inovasi. Selanjutnya, cloud database. Cloud database adalah bentuk penyimpanan dan manajemen data yang terjadi melalui layanan cloud computing. Bayangkan Anda memiliki data penting untuk aplikasi atau bisnis Anda, dan Anda tidak perlu khawatir tentang infrastruktur fisik seperti server atau pusat data. Itulah yang ditawarkan oleh cloud database. Data Anda disimpan secara terpusat di pusat data penyediaan layanan cloud yang dapat berada di berbagai lokasi di seluruh dunia. Yang membuat yang menarik adalah akses mudah melalui internet. Anda dapat mengelola, menyimpan, dan mengambil data dari mana saja selama Anda terhubung dengan internet. Ini memberikan fleksibilitas yang besar, terutama jika Anda memiliki tim yang bekerja dari lokasi yang berbeda atau jika Anda ingin mengakses data saat bepergian. Selanjutnya, keuntungan cloud database. Yang pertama, skalabilitas. Cloud database memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menyesuaikan kapasitas penyimpanan dan daya komputasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini memungkinkan skalabilitas yang cepat dan efisien tanpa perlu membeli atau mengelola infrastruktur yang baru. Yang kedua, ada efisiensi biaya. Model pembayaran berbasis penggunaan pada cloud database memungkinkan organisasi untuk membayar hanya atas sumber daya yang digunakan. Hal ini mengurangi investasi modal awal dan memungkinkan biaya beradaptasi dengan kebutuhan aktual. Yang ketiga, ada akses mudah. Data dapat diakses melalui internet dari berbagai perangkat dan lokasi. Ini memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk mengelola dan mengakses data mereka dari mana saja, meningkatkan mobilitas dan kerja kolaboratif. Yang keempat, manajemen otomatis. Layanan cloud database sering dilengkapi dengan fitur manajemen otomatis seperti pemantauan kinerja, cadangan otomatis, dan pemulihan bencana. Ini mengurangi beban administratif pengguna terkait pemeliharaan dan manajemen infrastruktur. Selanjutnya, Amazon RDS. Amazon RDS atau Relational Database Service adalah layanan manajemen database relasional yang disediakan oleh Amazon Web Service atau AWS. Layanan ini dirancang untuk menyederhanakan pengelolaan, pengoperasian, dan skalabilitas database relasional populer seperti MySQL, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server, dan MariaDB. Beberapa poin kunci terkait Amazon RDS meliputi: yang pertama, kemudahan penggunaan. Amazon RDS menyediakan antarmuka pengguna yang mudah diinginkan, memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengelola database relasional dengan cepat tanpa perlu mengurus pekerjaan administratif yang rumit. Yang kedua, otomatisasi tugas administratif. Layanan ini otomatisasi banyak tugas administratif, termasuk penciptaan salinan cadangan, pembaruan perangkat lunak database, dan pemantauan kesehatan database. Hal ini membantu mengurangi beban administratif dan meningkatkan ketersediaan dan keamanan. Yang ketiga, pemantauan kinerja. Amazon RDS menyediakan fitur pemantauan kinerja yang memungkinkan pengguna melacak kesehatan dan kinerja database mereka. Informasi ini dapat membantu Anda dalam mengidentifikasi masalah dan mengoptimalkan kinerja. Yang keempat, skalabilitas otomatis. Layanan ini mendukung skalabilitas otomatis untuk menanggapi fluktuasi beban kerja. Pengguna dapat mengonfigurasi otomatisasi peningkatan kapasitas saat dibutuhkan. Selanjutnya, mengapa harus Amazon RDS? Keunggulan dan fitur utama Amazon RDS. Yang pertama, mudah digunakan. Antarmuka pengguna Amazon RDS dirancang untuk menjadi intuitif dan mudah digunakan. Pengguna dapat dengan cepat membuat dan mengelola database relasional tanpa memerlukan tingkat keahlian administratif yang tinggi. Yang kedua, skalabilitas otomatis.
Amazon RDS mendukung skalabilitas otomatis, memungkinkan database untuk menanggapi secara dinamis fluktuasi beban kerja. Pengguna dapat mengonfigurasi otomatisasi, peningkatan kapasitas, atau penurunan kapasitas sesuai kebutuhan. Yang ketiga, otomatisasi administrasi. Amazon RDS menyederhanakan banyak tugas administratif yang terkait dengan pengelolaan database. Ini termasuk penciptaan cadangan otomatis, pembaruan perangkat lunak database, dan pemantauan kesehatan secara otomatis. Selanjutnya, Retool. Retool adalah platform pengembangan alat berbasis web yang memungkinkan pengguna untuk dengan cepat membuat antarmuka pengguna atau UI dan aplikasi tanpa perlu menulis banyak kode. Dengan Retool, pengguna dapat menyusun dan mengonfigurasi antarmuka penggunaan yang kaya fitur untuk berinteraksi dengan berbagai sumber data, termasuk basis data, API, dan layanan lainnya. Selanjutnya, penjelasan mengenai Retool akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini adalah implementasi fungsi CRUD pada aplikasi sederhana untuk aplikasi bread store atau toko roti, di mana di sini kami menggunakan software Retool dengan database pada AWS RDS. Yang pertama yaitu fungsi read atau menampilkan database pada tabel. Di sini yang ditampilkan yaitu tabel produk yang berisi field nama dan harga. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi create atau menambahkan produk. Di sini kita akan mencoba menambahkan produk roti coklat, misal dengan harga 2000. Kita akan mencoba menambahkan, berhasil, refresh. Di sini sudah muncul roti coklat dengan harga 2000. Kemudian kita coba untuk fungsi yang kedua yaitu fungsi update. Di sini kita akan coba mengupdate nastar. Kita akan mengubah nastar menjadi semisal roti strawberry dengan harga 3000. Kita update. Sini sudah berubah menjadi roti strawberry. Kemudian untuk fungsi delete dan create transaction akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur delete dalam bakery ini. Misal kita pilih ini banana roll, kita pencet, ada logo bentuk tong sampah bertuliskan delete, langsung saja kita pencet. Nah, ada notifikasi delete, kita refresh. Nah, banana roll sudah dihapus. Baik, selanjutnya lanjut ke transaction. Di transaksi kita dapat menambahkan data. Pertama, enter ID transaksi, lalu pembeli, lalu item misal bolu dengan jumlah 4, lalu klik tambah. Nah, ada notifikasi bahwa transaksi sudah ditambahkan, lalu refresh. Nah, item data transaksi sudah masuk di sini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari presentasi kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.